Dalam Hilyah, tadi riwayatnya Az-Zahabi rahimahullah, ini riwayatnya Abu Nuaim, kata beliau, qiyamul lail syita, aku menangis karena rasa haus. Aku akan kehilangan rasa haus ketika aku berpuasa, dan aku kehilangan qiyamul lail di musim dingin. Allahu Akbar. Musim dingin. Dan di zaman dulu nggak ada pemanas, hadirin. Ya Allah, itu dinginnya Timur Tengah tuh kan nusuk, hadirin. Bagi yang pernah tinggal di sana kan dinginnya tuh luar biasa. Walaupun nggak ada salju misalnya. Dinginnya nggak bisa musyawarah sama kita, hadirin. Luar biasa. Saya waktu itu di kamar, pemanasnya mati, itu saya pakai 5 lapis baju, itu nggak bisa tidur, serba salah. Udah pakai 5, kaos kaki 3 kalau nggak salah, baju 5, terus celana juga dilapis, udah serba salah, udah bingung nih. Sebenarnya masih ada satu ikhtiar lagi yang bisa dilakukan, berpelukan, tapi kan nggak lucu, karena teman sekamar saya laki-laki juga, istri nggak ada waktu itu, nggak lucu meluk dia. Subhanallah. Itu jangankan sholat, tidur aja susah kok, tidur susah. Sedangkan dulu para ulama kita itu yang ditangisi. Saya bukan nangis karena harus menghadapi kematian, dan bukan karena harus berpisah dengan dunia. Saya nangis karena saya harus berpisah dengan rasa haus. Lihat, bayangkan dalamnya ungkapan para ulama. Ulama nggak mengatakan saya menangisi atau karena saya harus berpisah dengan suasana buka puasa. Itu masih ada anak-anaknya, hadirin. Saya menangisi atau karena saya harus berpisah dengan suasana buka puasa, apalagi gratisan. Itu kan paling indah. Tapi para ulama bukan itu ditembak. Bukan itu yang jadi catatan mereka tuh, bukan itu. Walaupun buka puasa, senang buka puasa itu sunnah ya. Walaupun harus diperinci lagi kenapa senang gitu loh. Karena kata-kata penjelasan para ulama, senangnya itu seharusnya senang karena sudah berhasil berpuasa di hari itu. Senang berhasil. Allah kasih taufik, Allah kasih kekuatan, Allah kasih kesempatan untuk bisa berpuasa di hari itu. Bukan senang karena terlepas dari beban puasa, diselamatkan oleh adzan maghrib, lalu dapat bukan gratis, bisa bungkus lagi. Bukan itu senangnya. Lihat, kalimat yang mereka gunakan itu dalam loh. Jadi Ibnu Umar sedih, Mu'adz bin Jabal sedih, Amir bin Abdul Qais itu sampai nangis. Itu karena mereka tahu bahwa mereka akan kehilangan rasa haus ketika mereka berpuasa selama ini. Allahu Akbar. Jadi mereka tuh menikmati, hadirin, menikmati detik-detik dan saat-saat merasakan lapar dan dahaga untuk Rabb mereka subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka benar-benar mengamalkan sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ihtisab. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena ihtisab, berharap. Jadi ketika berpuasa itu detik demi detiknya tuh berpuasa dengan harapan, berpuasa dengan harapan, berpuasa dengan harapan.
berpuasa dengan optimisme, berpuasa dengan kegembiraan, ihtisab. Karena rasa lapar ini, rasa haus ini dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ajal di hadapan mata, mereka sangat kehilangan momen-momen tersebut. Rasa haus karena berpuasa. Coba deh, coba jujur. Kita-kita nih, kalau ditanya Ramadan kemarin atau Ramadan kondisi normal, ngangenin apa nggak kondisi normal? Iya ngangenin lah Pak Ustadz. Nah, kangennya pas apa? Itu. Banyak kita kangennya pas Ramadan dalam kondisi normal, kangennya pas bukber. Atau pas sholat taraweh. Sholat taraweh udah nggak puasa lagi kan gitu malam. Siapa di antara kita bilang yang paling ngangenin itu pas haus itu. Waduh, masya Allah. Makanya kita nggak pernah jadi fuqaha, nggak pernah jadi qudwah. Cara kangennya aja beda jemaah. Kangennya aja beda, itu belum kamulelnya, baru kangennya aja beda. Sedihnya aja beda kita tuh, ya Allah. Kita tuh begitu sakit apa yang kita langsung sedih, yang sedihkan tuh ingat anak, ingat istri, ingat perusahaan, ingat duit. Mereka nggak ingat itu. Artinya mereka nggak ingat fulus, mereka nggak ingat harta. Yang mereka ingat adalah, ya Allah saya kehilangan rasa haus ketika berpuasa. Kehilangan rasa haus, momen-momen ketika haus, ketika lapar, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka benar-benar bisa menghayati man shoma yauman fi sabilillah. Mereka meresapi sabda Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis Bukhari. 70 tahun perjalanan. Satu hari aja. Kenapa puasa kita nggak ada ruh, hadirin? Kenapa semua azan di hari itu kita halu ke azan maghrib? Karena kurangnya iman. Dan puasa kita nggak melibatkan hati kita. Karena kita nggak meyakini bahwa Allah akan jauhkan kita dari api neraka 70 tahun. Karena kita tidak meresapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwa puasa itu untuknya. Puasa itu untuknya. Hadirin yang Allah muliakan. Bukankah Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af? Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, wal hasanatu asyru amthaliha. Dan satu kebaikan dikali 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhi'af, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa saum. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa ana ajzi bih. Dan aku yang langsung mengganjarnya. Udah, kita nggak usah pakai angka-angkaan. Langsung Allah ganjar. Hadis Bukhari dan Muslim.
dikatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya semata-mata untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.